sama seperti misalnya ketika mereka bekerja di perusahaan dan sebagainya? Ya sama. Sama gitu ya? Ya, masjid bisa buka lapangan kerja. Atau ada yang salah kalau masjid yang buka lapangan ya, jadi saya bilang itu kita sedang mengawinkan antara kekuatan masjid dan kekuatan anak muda. Oke. Anak muda itu berbahaya. Tangan saya ini kotor. Oke. Rasa-rasanya kalau berdoa susah diijabah sama Allah. Bukan Allah yang tidak mengijabah doa. Cuman tangan yang saya pakai berdoa ini, tangan ini yang banyak dosanya, tangan ini yang mungkin pernah nyakitin orang, pernah. Teman-teman, serambi inspirasi kedatangan seorang presiden. Jarang sekali podcast-podcast seperti ini itu kedatangan presiden, apalagi di Gorontalo. Satu-satunya yang konten yang ada presiden itu baru di Kobusir. Nah, ini kita kedatangan presiden dari Masjid Modern Kurir Langit, Ustadz Andi Muhammad Nur Syahid. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih sudah datang jauh-jauh ini. Dan guys, terang tag malam hari, tengah malam, sudah mau jam 12. Tapi masih banyak sekali penonton di belakang layar kita. Ada ibu-ibunya juga ya. Banyak sekali, ada yang dari Ustadz Haji Juliansa juga dari ini, dari Masjid Ka'bah. Ada yang dari Masjid Bismillah, ada yang dari Masjid Musjalan ya. Masya Allah. Ustadz, sebelumnya saya ucapkan selamat datang. Untuk kesekian kalinya di Gorontalo, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah ketemu lagi. Ya, alhamdulillah ketemu lagi. Terakhir ketemu itu di Al Ghazali kalau tidak salah. Ketemu. Kita makan. Sholat Jumat. Ya, makan sama-sama ya. Masya Allah. Jadi hari ini memang spesial. Gitu. Jadi masa cuman di Masjid Ka'bah saja gitu yang jadi. Harus di sini juga dong. Iya. Ustaz, saya mau dari ini dulu, Ustaz. Di nama Ustadz itu kan banyak sekali sekarang kalau kita searching di Google itu presiden Masjid Modern Kurir Langit. Nah, yang mau saya highlight pertama itu kenapa ada modernnya? Itu dulu deh, gitu ya, biar enak. Siap. Jadi masjid modern. Masjid modern. Jadi antara modern dengan masjid ini tidak boleh dipisah karena ya filosofisnya di situ. Jadi kita ini anak-anak muda yang bergerak di masjid, yang mewarnai masjid dengan warna yang inovatif, dengan banyak terobosan-terobosan program, banyak inovasi kegiatan. Jadi masjid modern ini sebenarnya syiar bahwa masjid modern ini bukan masjid yang maju, bukan masjid yang berkembang, tapi masjid yang mundur. Bagaimana itu? Masjid modern itu, jadi menurut saya masjid-masjid kita hari ini tuh harusnya merujuk ke masjid modern yang sesungguhnya. Kita harus mundur 1400 tahun yang lalu untuk bisa melihat bagaimana sih sebenarnya masjid modern itu. Modern bukan dari segi fisik, bukan dari segi fasilitas menaranya, marmernya dan sebagainya. Teknologinya. Ya, jadi bukan beton dan besi. Tapi bicara fungsi dan kontribusi. Bicara visi. Visinya yang modern. Visinya. Jadi masjid itu bukan cuma venue tapi juga value. Keren nih. Masjid bukan hanya sekedar venue tapi juga value. Nah, masjidnya satu potongan TikTok lagi. Masjidnya Rasulullah itu kan keren sekali sebenarnya. Masjid yang melayani semua urusan-urusan umat. Bahkan bukan hanya kaum muslimin sebenarnya yang terlayani, bahkan yang merasakan manfaatnya ya kalau istilah agama ya rahmatan lil alamin. Berarti seluruh alam semesta ini merasakan dampak baik dari hadirnya masjid. Rasulullah. Jadi masjid modern itu kita ngajak, kita syiar gimana masjid-masjid kita hari ini bisa mundur seperti masjidnya Rasulullah. Bukan cuma dipakai sholat, bukan cuma dipakai untuk ibadah, tapi sosialnya ada, aktivitasnya ada semua, ekonominya didorong bergerak, kemudian anak mudanya diajak produktif dengan berbagai pendekatan dan ini. Jadi fungsi-fungsi masjid itu luas sebenarnya. Nah, kami menganggap bahwa masjid kita hari ini
mengalami kemunduran, makanya harus mundur dulu ke 1400. Sekalian saja mundur sampai 1400. Sekalian saja mundur 1400 tahun, Oke. karena kalau dulu mungkin fisiknya tidak modern, Iya. tapi fungsinya modern. Value-nya yang luar biasa, bisa berdampak luas. Kalau hari ini masjid kita kadang-kadang ya mohon maaf jadi masjid bangunannya mubazir, dibangun miliaran, tapi yang terjadi hanya sekedar untuk sholat. Cuma dipakai 5, ya udah lama kalau dipakai 5 jam sehari kan. 1 jam subuh, zuhur, asar, maghrib bisa. Mungkin kurang dari itu. Berarti ada 20 jam ini tanda kutip jadi bangunan yang tidak berguna. Tidak berpenghuni, tidak ada kegiatan. Padahal bisa banyak sekali kegiatan yang hari ini kita bisa hadirkan di masjid. Ya sesekali masjid punya studio podcast juga boleh lah. Iya. Di Gorontalo kayaknya masjid Ka'bah ini harus mulai nih. Harus. Ais kode. Bikin studio ya. Cuman emang prinsip ini Ustadz, kan saya mungkin di Gorontalo gitu yang kita temui setiap hari gitu. Di beberapa masjid kadang setelah sholat isya itu orang masih suka mau ngobrol-ngobrol karena dia sama kunci sama kasih mati lampu gitu. Ada di beberapa masjid. Nah, siapa tahu gitu dengan adanya share-share seperti ini, masjid-masjid itu bukan hanya sebagai mimpinya gini sih kalau menurut saya, Ustadz. Bagaimana masjid itu bisa jadi ketika ada orang yang butuh, maka ke masjid. Bukan ketika masjid butuh, maka ke jamaahnya. Iya. Waktu dibangun, umat itu diajak. Ya. Pas udah jadi, umat itu tutupin pintu. Ya, itu harus dihilangkan. Malah sudah lupa sama umat. Akhirnya ada orang susah, masjid tidak peduli. Ya, kalau masjid sudah tidak peduli sama misalnya anak yatim, fakir miskin, terus siapa lagi yang kita mau harap? Toh yang datang semua ke umat hari ini kadang-kadang ada kepentingan kan? Ya. Yang tulus-tulus ini tinggal masjid aja kan? Apalagi sekarang. Yang datang pasti ada udi balik bela. Iya. Cuman yang menarik Ustadz, Masjid Kurir Langit ini di Baru ya? Di Baru. Pusatnya di Baru. Oke. Sekarang sudah berapa di Gorontalo? Saya dengar udah ada juga lihat ada. Ya doakan, baru kita bentuk tim di sini, mudah-mudahan ketemu dengan tempat yang baik, bisa bangun Masjid Kurir Langit juga di Gorontalo. Amin, insyaallah. Nah yang menarik Ustadz, kenapa ada slogan bahwa Masjid Kurir Langit itu adalah masjid milenial? Saya ini termasuk paling tua di Masjid Kurir Langit. Oke, padahal ya kita berdua saya lebih tua, apalagi yang di belakang sana. Ya, walaupun ada 1-2 orang yang secara umur di atas saya, tapi kurang lebih kami masih milenial. Jadi rata-rata di bawah tahun 90-an lah ya. Ya, masjid kita punya tim yang full time itu ada 80-an tim. 80-an tim yang ngurusi semua program yang ada di Kurir Langit. Oke. Dan saya termasuk yang sesepuh lah. Sesepuh presidennya. Dengan umur sekarang. Iya. Masih milenial juga. Jadi milenial. Oke, berarti praktis tim yang ada sekarang 80 orang itu mereka full time ngurus Kurir Langit. Full time. Ustaz, apa saja sih ininya pekerjaan job desk-nya gitu? Kalau perusahaan kan kita tahu lah ada follow up inilah, jualan ini, jualan itu. Nah, di masjid apa yang mau dikerjakan gitu? Ya bedanya kalau teman-teman yang di bisnis mungkin jualannya produk. Ya kita nawarkan ke umat ya program ya konsepnya dakwah. Tapi kan dakwah juga butuh konten kreator. Dakwah juga butuh media kan. Jadi teman-teman yang tanda kutip punya skill misalnya di media, mereka punya kesempatan juga untuk berkiprah di masjid. Dan bukan hanya tanda kutip bukan hanya nyambi-nyambi di masjid, bahkan bisa berkarir di masjid. Jadi bukan sisa waktu saja yang dihabiskan di masjid. Bukan sisa waktu. Masalahnya banyak masjid hari ini kan semuanya serba sisa-sisa. Sisa nanti kalau sempat sisa waktu. Nanti kalau tidak sibuk sisa tenaga. Nanti kalau ada lebih ini sisa harta. Nanti kalau sudah pensiun sisa umur. Sisa-sisa semua yang dibawa ke masjid kan. Makanya di Kurir Langit ini full time. Dan maaf, mereka ini juga berarti sama seperti misalnya ketika mereka bekerja di perusahaan dan sebagainya. Ya sama gitu ya.
masjid bisa buka lapangan kerja. Atau ada yang salah kalau masjid yang buka lapangan menarik. kerja? Ini menarik. Jadi saat ini gitu ya, lapangan kerja bukan hanya saja dari para pengusaha tapi dari masjid juga. Masjid bisa buka lapangan kerja. Konsepnya bagaimana sih Ustadz? Teknisnya mungkin secara masjid itu holding. Oke. Kalau orang bikin holding kan perusahaan PT kan corporate yang jadi holding. korporasinya. Nah, kita masjidnya holding. Masjid punya lembaga sosial, Masjid Kurir Langit punya lembaga sosial namanya Baitul Mal Kurir Langit Indonesia. Oke. Itu fokusnya di kegiatan-kegiatan sosial, ngurusin fakir miskin, anak yatim, kemanusiaan, bencana dan sebagainya. Kemudian ada lembaga pendidikan berbasis masjid juga di bawah naungan masjid, pesantren namanya Pondok Modern Kurir Langit. Ini gratis, beasiswa semua. Gratis mereka masuk sampai S2. Masya Allah. Bahkan anak yatim bisa kuliah di luar negeri dengan fasilitas beasiswa dari Masjid Kurir Langit. Nah, yang ketiga, masjid bikin PT. Jadi masjid punya PT malah. Oke. Jadi kalau negara punya BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Nah, kita punya Badan Usaha Milik Masjid. BUMM ya? BUMM. Tapi PT. Secara tapi PT-nya di bawah masjid kan. Kan untuk bisa punya badan usaha ya harus punya jelas PT, kan. Ya PT, CP atau perorangan. Nah, biar aman karena ini usahanya masjid, maka harus PT. Berarti ada komisarisnya dong dan sebagainya. Lengkap ada direkturnya, ada manajernya, ada orang yang sehari-hari mengurusi kegiatan usaha. Keren. Dan bisa banyak unit usaha jadinya kan, bisa pengembangan ekspansi kemana-mana sebenarnya. Jadi makanya bisa buka lapangan kerja. Dan kerja. Sorry, Ustadz, bayar pajak juga enggak? Ya kalau PT ya bayar pajak ya, ada pajaknya ya. Ada pajaknya. Iya. Namanya ini kan perusahaan. Ya, kita secara pengelolaan usaha ya mengikuti standar dan aturan yang ada di ini. Keren. Walaupun dia secara status itu adalah usaha masjid. Oke, BUMN. Kayaknya negara ini harus nih ada pembentukan, bukan BUMN sama BUMD aja gitu. BUMM. Ini nggak usah lah ngomong politik. Saya dengar gitu, saya riset dari teman-teman gitu. Masjid Kurir Langit ini awalnya itu kita mundur lagi deh, Ustaz. Karena yang modern kan berarti mundur. Masih yang mundur ya. Kita mundur ke belakang. Kenapa sampai hadir nih Masjid Kurir Langit dan kemudian namanya Kurir Langit gitu? Kenapa nggak ya kurir apa gitu? Ya, kurir bumi, kurir umat gitu. Ya, jadi sebenarnya selain kita punya kerinduan universal, orang semua itu rindu kan masjid yang bukan hanya dipakai sholat. Di mana-mana kita datang ketemu orang, semuanya rindu sebenarnya masjid yang multi manfaat, multi kegiatan banyak dan sebagainya. Jadi memang menjawab kerinduan universal. Beberapa juga masjid-masjid yang dianggap bisa jadi rujukan kan hampir di Indonesia Timur waktu itu belum ada. Jadi kita berpikir ya jangan cuma di Jawa misalnya, tapi di Indonesia Timur ini bisa lebih dekat, orang bisa riset tentang manajemen masjid. Tapi awalnya sebenarnya perjalanannya 2014. April waktu itu kita mulai merintis program. Jadi program dulu, ngikutin sunnahnya Rasulullah. Rasulullah kan di Mekah itu ndak bangun masjid dulu. Rasulullah bangun jaringan dulu, bikin networking dan kembangkan kegiatan. Walaupun dakwahnya Rasulullah di Mekah kan masih sembunyi-sembunyi, tapi udah menggalang kekuatan sebenarnya secara tidak langsung. Nah, kita juga melakukan seperti itu, tapi fokusnya di Kurir Langit memang dari awal itu didesain untuk bantu fakir miskin, anak yatim. Motivasinya waktu itu saya berpikir saya ini mau bantu orang, tapi kalau saya sendiri berapa banyak yang saya bisa terbatas bantu. Dan berapa besar nilai bantuan yang saya bisa ngasih kan? Ya namanya sendiri ya pasti kita serba terbatas. Tapi kalau ini jadi sebuah kekuatan berjamaah, kekuatan bersama, ya mungkin sedikit demi sedikit yang orang bilang jadi bukit, jadi masjid. Jadi masjid ya sekarang. Sedikit demi sedikit jadi masjid. Iya.
Cuman apakah memang di awal pergerakan di awal itu memang sudah anak muda milenial yang menggagas? Iya sudah anak muda karena saya belum pernah tua masalahnya. Ya, itu bedanya gitu. Kita kalah sama yang tua. Ya, yang tua sudah pernah muda. Yang tua sudah pernah muda. Kita belum pernah tua. Kita ya. Kita. Oke, jadi memang semuanya di baru ini remaja-remaja anak muda ya, baru waktu itu saya kan masih 20-an. Oke. Waktu itu ya. Waktu itu. Tapi memang sudah punya kegelisahan karena saya sendiri kan anak yatim. Oke. Ya, kita waktu itu berpikir kita tahu rasanya bagaimana jadi orang yang tidak punya. Benar-benar. Tidak punya bapak, tidak punya ini itu dan sebagainya. Bahkan sampai kuliah pun jangankan punya motor, punya sepeda pun tidak waktu itu. Cuman untuk berjuang sendiri sepertinya berat. Mending kita mikirkan orang lain nanti biar secara sunnatullah juga kita bantu orang lain, Allah yang bantu kita. Kita nolong orang lain. Nah, jadi kita memikirkan orang secara tidak langsung sebenarnya sedang memikirkan diri sendiri, tapi lewat program-program kebaikan. Nah, karena kalau jalan sendiri tidak bisa, maka saya waktu itu mikirnya harus jadi sebuah entitas, jadi komunitas, biar bisa bergerak berjamaah. Jadi tidak langsung bangun masjid. Jadi fase Mekahnya itu seperti Rasulullah sebelum hijrah. Rasulullah kan bangun masjid nanti setelah hijrah. Perjalanan menuju Madinah, mampir di Kuba, bangun masjid Kuba, kemudian sampai di Madinah bangun lagi Masjid Nabawi. Jadi waktu itu kami juga karena belum punya resource dan lain sebagainya, jadi benar-benar 0 rupiah 0 meter mulainya kan, karena ya punya niat saja kan. Akhirnya bisa 2017 itu baru mulai peletakan batu pertama. Program jalan dari 2014. Dari 2014. Nah, bentar, yang menarik nih Ustadz, meyakinkan. Ini masalahnya nih anak muda gitu. Anak muda yang palingnya kita tahu lah gimana anak muda itu ada banyak aktivitas dan sebagainya. Meyakinkan teman-teman yang jadi penggagas lah ini, yang penggagas, Ustadz yang penggagas pertama gitu. Tapi ketika mengajak anak muda yang lain gitu, itu apa sih yang bisa meyakinkan mereka gitu? Karena kan pasti punya keresahan masing-masing dan bisa jadi mungkin tidak semua yatim gitu waktu itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua gitu, dari yang senior gitu, yang dari orang-orang tua gitu kan biasanya gitu, anak muda itu kan diragukan. Apa sih kalian bikin ini, masih belum tahu apa-apa gitu, masih kurang makan garam gitu. Nah, sempat nggak mengalami itu dan gimana sih ininya Ustaz? Siapa tahu teman-teman muda saat ini juga yang nonton bisa terinspirasi dari itu dan bikin ada fase-fase kurir masjid-masjid lain juga seperti itu. Sebenarnya sunnatullah apapun yang dimulai dari awal, startup lah bahasa ini. Ini kan masjid startup. Masjid startup. Keren tuh istilah lagi tuh, keren masjid startup. Jadi apa-apa yang dimulai dari nol, dimulai dari bawah, ya pasti butuh banyak tantangan untuk bangun trust, bangun nama, image building dan sebagainya. Ya, itu juga sebenarnya yang secara strategi dilakukan teman-teman yang membangun bisnis. Itu juga yang kita sebenarnya bangun ini. Kita bangun brand, kita masjid punya brand kan harus biar melekat. Ketika lihat ikon ini orang akan melihat Masjid Kurir Langit. Ketika orang ngelihat misalnya ini teringat sama Masjid Ka'bah dan lain-lain. Jadi tapi dari situ kita karena kita sosial, yang dibutuhkan untuk percaya itu adalah realisasi. Actionnya orang akan melihat bahwa ini real dan benar-benar dirasakan manfaatnya sama masyarakat. Ya itulah yang akhirnya jadi gelombang kepercayaan. Makin hari makin kita jaga juga dengan merapikan manajemen. Ya tentu kan karena manajemen masjid kita rapi, akhirnya orang juga makin percaya. Orang maka juga. Jangan salah kalau ada orang Gorontalo malah sedekah Jumatnya di Masjid Kurir Langit. Iya. Karena ada trust kan. Ada trustnya. Belum lagi ada media, ada inovasi-inovasi. Dipakai tangan anak muda ini kan kadang sesuatu yang biasa menjadi dahsyat, menjadi hebat dan luar biasa kan. Jadi malah seluruh Indonesia donaturnya. Ya, jadi saya bilang itu kita sedang mengawinkan antara kekuatan masjid dan kekuatan anak muda. Anak muda itu berbahaya.
Kalau dia di tempat yang baik atau dia di tempat yang buruk, maka dia bisa bikin keburukan yang dahsyat. Tapi kalau dia di tempat yang baik, maka dia bisa bikin kebaikan yang juga dahsyat. Tinggal di mana anak muda itu nongkrong. Nah, kita dekatkan ke masjid. Berkarya di masjid, bikin pencapaian di masjid, bikin program healing juga di masjid, aktualisasi diri di masjid kan. Oke, keren. Nah, kemudian setelah memutuskan untuk nih sudah di fase Medina nih udah bikin masjid nih. Nah, berarti saat waktu bikin gerakan ini berarti ada dong gitu mulai harus ngumpulin ini budget nih untuk kita harus bangun masjid dan sebagainya, atau ya sama kayak ini ya, kalau saya dengar ceritanya kalau masjid Ka'bah kan tiba-tiba ada dapat wakaf dan sebagainya, apakah dari Kurir Langit juga? Ya, kalau Islam itu ndak ada yang kebetulan. Semua memang ada proses. Ya, baik mungkin proses yang tadi kita ikhtiar, kita juga doa, kita juga bersandar sama Allah. Tapi memang orang pun kasih tanah kan, misalnya ada wakaf, ya butuh diyakinkan, butuh mereka percaya untuk bisa mewakafkan tanahnya. Dan pada saat itu yang saya rasakan, bahkan bukan hanya meyakinkan orang lain yang mau berwakaf, meyakinkan teman sendiri pun. Waktu itu yang kadang-kadang apa yang kita lakukan ndak habis pikir misalnya kan. Kok bisa di umur segini kita mau bikin masjid? Makanya kamu anak kemarin sore dah. Anak kemarin sore. Jadi jangankan orang lain, teman sendiri pun ragu sebenarnya. Jangankan orang lain, kita juga yang kadang-kadang mentalnya ini kan, ya syukurnya ndak kena mental dari awal kan. Iya. Jadi 2014 mulai ada masjid. 2017 berarti fase 3 tahun ini ya, berarti membangun kepercayaannya di situ, bangun nama, bikin program. Keren. Dan kemudian ketika masjidnya sudah ada, apakah memang sudah langsung ada nih BUMN-nya ini, kemudian mulai ada Baitul Mal dan sebagainya? Ya, kita bangun satu-satu sebenarnya. Kita konsep, kemudian kita rapikan, kita coba lembagakan secara manajemen yang bisa dipertanggungjawabkan di dunia dan bisa juga dipertanggungjawabkan di akhirat. Karena kan ini dua sisi soalnya kan. Benar. Mungkin kalau bisnis hanya orang mikirnya ini yang penting kita bisa bertanggung jawab secara secara laporan keuangan sudah selesai. Ya, tapi kan ini soalnya urusannya bukan cuma ini kan, surga neraka soalnya. Benar. Ya ngapain kita ngurus masjid kalau ujung-ujungnya malah repot. Jadi kita juga menjaga itu kan. Makanya ada guru-guru yang kita libatkan. Orang tua bukan berarti tidak ikut peran di sini. Ya, karena kan gini, anak muda itu banyak gasnya, orang tua banyak remnya. Dua ini kita butuh. Tapi kalau orang tua semua ngerem terus itu. Kalau anak muda bahaya juga, ngegas terus kan. Nabrak nanti. Jadi di tikungan-tikungan tajam kita butuh rem. Ada yang ngejaga kita, makanya kita ada ulama, ada guru-guru. Tetap harus melibatkan. Yang mungkin secara kematangan spiritual jauh lebih daripada kita. Kita kan semangatnya kalau sudah ini ya sudah. Gas lupa rem. Nggak ada remnya. Jadi butuh lah rem. Nah, saya penasaran Ustaz. Yang dilakukan pertama ini kan udah ada nih, masjid udah kebangun nih 2017. Yang pertama dilakukan itu untuk merapikan semuanya itu resource apa yang Ustadz harus ini wajib ada dulu deh biar semuanya keurus gitu? Sebenarnya modal kita ini mengembangkan apapun sebenarnya, modal kita itu melihat dulu potensi apa yang ada di sekitar. Orang-orang yang mau membersamai dalam kondisi mungkin kita belum punya struktur, belum punya kelembagaan, belum punya, bahkan masih diragukan sama orang lain, diremehkan orang lain. Ya, yang satu-satunya yang kita punya ya orang yang ada di sekitar kita. Mereka bisa apa, potensinya apa, ya sudah, potensi itu yang kemudian kita explore, yang kita maksimalkan. Ya, kita juga belajar, kita scale up, kita upgrade skillnya teman-teman. Ya, jadi orang hari ini dari tadi yang saya bilang 80-an tim yang membersamai itu, orang-orang lama masih ada. Orang-orang yang membersamai dari awal. Masih. Padahal kan banyak dalam pengembangan seperti ini, ketika berani ekspansi, orang lama itu malah berguguran. Tapi alhamdulillah orang-orang yang membersamai dari awal ya masih ada dan masih. Cuman
pindah-pindah tugas. Itu kan bagian Oke, dari iya, organisasinya manajemen lah ya, kan manajemen. organisasinya. Oke. Semakin menarik teman-teman. Masih Jadi ini ingat bicara masjid, bukan bicara bicara masjid. perusahaan. Iya, iya, iya. Tapi masjid yang mempekerjakan banyak orang, membuka lapangan kerja. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Yang saya penasaran Ustadz, masih ingat nggak kira-kira apa program pertama yang dikelola secara profesional oleh masjid? Jadi karena program kita itu sudah jalan dari 2014 itu. Oke, yang belum ada masjid sudah jalan Ya, duluan. tanpa tanda kutip tanpa pengelolaan yang Profesional. atau manajemen yang profesional Ya. itu sudah jalan dan masyarakat sudah percaya dan support. Jadi begitu kita upgrade dengan manajemen yang lebih rapi, pertanggungjawaban yang lebih rapi, Lebih percaya kita malah makin kuat kan. Oke. Trustnya Program apa sih Ustadz yang pertama kali dilakukan dari 2014 itu? Kita di 2014 itu kalau ada orang sakit lapor sama kita. Bahkan dari rumah sakit pemerintah pun. Oke. Pihak rumah sakit atau orang keluarga pasien ketika misalnya ya negara ndak bisa lagi menjamin, ndak punya BPJS, Oke. ndak punya KTP apalagi, Iya, ndak iya, punya, iya, iya. tapi juga ndak punya uang. Maka kita punya ini mereka harusnya bisa dibantu oleh masjid. Ah. Jadi sampai di level ada orang perlu ya lapor di masjid. Kalau di saat sudah tidak ada yang bisa ditempati melapor ya masjid harus bisa jadi tempat terakhir untuk bantu umat, bantu masyarakat. Oke. Berarti programnya bukan ini ya, kan banyak nih misalnya. Sekarang tuh yang kita ya ada beberapa masjid yang kemudian terinspirasi dari kalau di Gorontalo kan ada Masjid Ka'bah. Ada setiap yang paling banyak jadi referensi itu adalah habis sholat Jumat ada makan siang dan sebagainya. Nah, Kurir Langit sendiri itu program yang ininya dimulai dari bahkan dari secara general siapapun yang dibantu apapun itu yang dikembangkan gitu. Ya, fokus dakwahnya sebenarnya memang fakir miskin. Fakir Tapi miskin. untuk pelayanan umat secara umum seperti makan-makan itu kita jalan. Jalan juga. Sampai ya? hari ini dapur kita setiap hari ngepul 1.000. Itu di luar hari Jumat. 1.000 porsi. Tiap hari. Pagi, siang, malam menyiapkan ini. Jadi harusnya kan nggak Jadi itu bagian dari pelayanan masjid. pelayanan masjid. Pelayanan masjid. Jadi Oke. Jadi kan dapur ngepul setiap hari dan di hari Jumat bisa lebih banyak daripada itu. siapapun bisa datang untuk makan siang. Siapapun di situ. bisa. Musafir mau singgah, Gratis. orang lewat. Oke. Walaupun orang tidak lapar sekalipun kalau Mau ya, pengen makan ayo gitu. Ahlan ya. wa sahlan. Iya iya. Jadi ya bukan hanya untuk anak-anak ya. Sabi Bukan Muhammad hanya ya. untuk anak-anak. Jadi sudah melakukan lebih dulu. Gitu. Ya, sudah melakukan lebih dulu. Ini kayaknya kemana-mana ini. Kita stop di situ saja Ustaz. Jangan lagi bahaya itu kalau. Nah, yang sampai saat ini deh. Kurir Langit ini apakah sekarang memang masih baru aja gitu atau ini cabang kedua? Kalau bisa dikatakan cabang ya, koreksi kalau saya salah gitu. Di Gorontalo atau sebelumnya memang sudah ada selain di Baru sudah ada beberapa tempat? Kalau pengembangan jaringan kita sekarang sudah ada di 20 kota. Oke, Di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya? Itu di luar mitra-mitra dakwah. Seperti Masjid Ka'bah kan mitra dakwah, mitra strategis. Oke. Tapi untuk yang memang mengatasnamakan Kurir Langit, ya itu sudah ada alhamdulillah sudah ada di 20 kota. Walaupun semuanya belum berbentuk masjid. Masih gerakan. Jadi mengulang sejarah yang tadi bahwa dimulai dari gerakan. Mengulang sejarahnya Rasulullah bahwa tidak langsung bangun masjid, tapi butuh bangun personality, butuh bangun networking butuh dulu. bangun Komunitas tim yang bisa ini berjuang sama-sama. Nah, sampai Allah kasih rezeki bisa bangun punya masjid, tanah bangun. kita bisa bangun. Ya, walaupun tidak semuanya harus wakaf, ada daerah yang kita harus beli tanah karena kita butuh tempat yang strategis. Ada yang juga kalau ada yang misalnya masjidnya udah ini kayaknya sudah kita sudah tidak bisa kelola dengan baik, kita wakafin aja ke Kurir Langit, itu juga memungkinkan. Akuisisi ya. Akuisisi ya. Nah, tapi cabang yang masjid sudah ada beberapa. Sudah ada. Oke. Yang paling jauh di mana Ustaz? Artinya kalau misalnya dari lingkup Sulawesi lah ya. Ada di pulau kalau lain? Cabang masjid belum ada di pulau lain, baru di Sulawesi. Tapi kalau perwakilan tadi itu mitra gitu. Volunteer kita cabang ini itu yang paling jauh di Riau. Di Riau sudah ada ya? Di Riau, di Indragiri Hilir. Keren. Sama di Timika kalau di timur. Lebih jauh lagi. Cuman memang polanya memang
SOP-nya harus seperti itu gitu. Maksudnya ketika ada mau buka di daerah lain gitu, polanya juga harus sama, jadi nggak langsung masjid tapi ini atau memang bergantung dari lingkungannya, daerah-daerahnya. ya sebenarnya tergantung asesmen awal sebenarnya. Tapi kita lebih sebenarnya begini, yang kita cari kan bukan karyawan. Yang kita cari ini teman berjuang. Iya. Nah, menemukan diamond di setiap kota itu kan juga butuh di challenge, butuh dikasih program, bisa jalan ndak. Mungkin orangnya soleh, baik, tapi ndak bisa menggerakkan. Jadi, nah kita kan butuh mungkin 1-2 tahun berproses, Allah kasih rezeki juga sambil memantaskan diri, Allah kasih amanah masjid, ya insya Allah bisa ini. Jadi masa pergerakan ya kalau Kuri Langit yang di Baru misalnya butuh waktu dari 2014 sampai 2017. Ya mungkin teman-teman ada yang cuma 6 bulan, Allah kasih lahan ya sudah bismillah, sudah ketemu juga sama orang yang keikhlasannya teruji. Karena bukan hanya trust sebenarnya. Trust itu bisa dibungkus dengan cover yang kita manage sedemikian rupa, seperti apa ya, misalnya dalam konteks branding dan sebagainya ya orang bisa tertipu dengan itu. Betul. Tapi kita mau cari orang-orang yang benar-benar ikhlas. Ya mau berjuang, ngurus umat, ngurus agama dan totalitas gitu. Totalitas. Jadi walaupun konsepnya modern, manajemennya ini dan sebagainya, isu awalnya itu. Yang paling kita butuhkan ini orang ikhlas sebenarnya. Karena orang orang ikhlas itu kekuatannya sebenarnya besar. Dia akan melewati banyak tantangan, mampu melewati ujian-ujian. Ya kan tidak mudah. Ngurus masjid kan banyak setannya. Tempat yang banyak setannya itu dan lebih setan daripada setan-setan yang di luar itu masjid. Di masjid ya. Di masjid. Kalau di tempat lain kan ya bisa jadi setannya bilang ini kan sama-sama setan. Tidak perlu effort yang besar untuk diganggu kan. Tapi kalau di masjid orang soleh harus dijerumuskan. Harus yang berbintang yang turun gangguin orang-orang masjid. Maka kalau bukan keikhlasan yang jadi KPI terbesar itu ya. Modal terbesar itu. Modal terbesarnya memang harus ikhlas. Ya mau terbentur. Walaupun keikhlasan sama profesionalisme beda. Benar-benar. Beda bab ini, beda urusan. Tapi ketika orang ikhlas diperhadapkan dengan profesionalisme, ya pasti dia jalanin tuh. Iya. Itu kan poinnya di situ. Nah, kalau misalnya secara keseluruhan Ustadz, dengan yang di daerah-daerah lain, totalnya sekarang kalau misalnya secara keseluruhan di Kurir Langit itu, tim yang ada di Kurir Langit secara general gitu semuanya udah ada di angka berapa? Kalau volunteer sebenarnya dengan semua, tadi yang 80 itu kan full time. Nah, yang full heart. Jadi yang full heart itu mungkin ada 300-an. Yang tanda kutip secara organik tidak terlibat tidak terlibat sehari-hari, tapi mereka adalah juga orang-orang yang ikhlas dan tidak diragukan dedikasinya terhadap umat, perjuangannya, totalitasnya. Mungkin dia punya pekerjaan di tempat lain, punya kesibukan lain, tapi dia mengupayakan juga membagi waktunya. Berarti kalau yang 80 orang yang di Kurir Langit ini yang benar-benar full time di situ. Day to day ngurusin. Day to day. Yang di daerah lain itu sejenis volunteer seperti itu ya. Enggak ada yang full day ya. Kalau sudah buka Baitul Mal, masjid sudah operasional, ya pasti sudah butuh orang yang full time. Jadi bukan cuma di Baru yang full time itu. Ada beberapa daerah juga. Beberapa daerah yang sudah punya masjid, sudah punya Baitul Mal, ya kita tugaskan. Karena ngurus umat, prinsip kita jangan setengah-setengah, jangan sisa-sisa tadi, jangan sampai kita bilang sama orang jangan sisa-sisa, malah kita yang sisa-sisa kan. Jadi seperti itu. Kalau soal ini deh Ustaz, Kurir Langit ada ndak misalnya event-event yang biasa dilakukan gitu, misalnya event tahunan kan biasanya tuh kalau misalnya kayak Joko Karyan dan sebagainya, mereka ada event-event tahunan dan sebagainya. Nah, Kurir Langit sendiri ada nggak misalnya event-event tahunan yang itu juga jadi satu campaign buat umat gitu. Ini loh Kurir Langit, ini loh gerakan-gerakan yang dibuat. Ada nggak Ustaz? Iya, ini
kita memang punya agenda rutin cara ini walaupun tahunan sebenarnya. Oke, tahunan ya. Ya, kegiatannya doa 1000 santri. Dan insya Allah pertama kalinya keluar dari Baru kita bawa ke Gorontalo. Oke, benar. Berarti doa 1000 santri ini hanya ada di Baru dari selama ini gitu. Dari tahun ke tahun First time nih keluar dari Baru. Oke, di Gorontalo. Oke. Nah, keren. Ambil keberkahan di Gorontalo untuk bisa ekspansi nasional insya Allah ya. Keren nih. Cerita sedikit deh Ustaz, konsep doa 1000 santri itu ngapain aja deh? Apakah 1000 orang santri datang kemudian berdoa untuk semuanya atau gimana sih? Yang filosofisnya sebenarnya seperti ini. Tangan saya ini kotor. Oke. Rasa-rasanya kalau berdoa susah diijabah sama Allah. Bukan Allah yang tidak mengijabah doa. Cuman tangan yang saya pakai berdoa ini, tangan ini yang banyak dosanya, tangan ini yang mungkin pernah nyakitin orang, pernah ini dan sebagainya. Maka saya merasa butuh tangan-tangan yang lebih suci, yang sehari-harinya dengan Al-Quran. Benar-benar. Mungkin belum balik, belum dicatat dosanya. Mereka adik-adik yatim, santri, penghafal Al-Quran. Dan insya Allah kita di Gorontalo juga dengan adik-adik difabel. Ya memang mereka punya keistimewaan tersendiri di sisinya Allah. Nah, kita ngajak mereka hadir di event doa 1000 santri ini bukan hanya untuk berdoa, tapi kita 3M, melayani, memuliakan dan membahagiakan. Melayani, memuliakan dan membahagiakan. Tidak menyantuni. Ini kritik sosial dari menyantuni sebenarnya. Hari ini, gimana Ustaz? Contoh kalau Ramadan, ada orang yang tanda kutip bikin acara, misalnya santunan anak yatim, itu ditulis besar-besar di spanduk. Tapi nyatanya tidak memuliakan. Sementara perintah agama itu kan memuliakan anak yatim. Prakteknya di lapangan, anak yatim dijemput di panti asuhan misalnya pakai mobil pick up, panas-panas, datang di acara duduk di belakang. Yang terhormat ini duduk di depan, di sofa, di tempat yang lebih baik, empuk. Ketika ada sambutan yang disapa ini malah yang terhormat. Ketika waktunya makan, bisa jadi yang dimakan oleh yang terhormat di depan dengan adik-adik yang di belakang. Padahal spanduknya tulisannya santunan anak yatim. Ya, habis itu anak-anak yatim yang tanda kutip disayang sama Rasulullah, dicintai sama Allah ini, tangannya masih suci. Habis itu kan mungkin di amplopi, tapi sambil cium tangan yang belum tentu lebih mulia daripada tangan anak yatim ini sendiri. Jadi kritik sosialnya bukan koar-koar, kita bikin event yang seperti ini loh, memuliakan anak yatim. Kita kasih yang terbaik. Jadi bukan anak yatim, bukan hanya jadi komoditas, bukan properti, bukan pelengkap acara. Selama ini kan hanya jadi pelengkap acara anak yatim. Benar. Ada yang buka usaha, datangkan anak yatim, pelengkap. Tidak sebagai ini. Di doa 1000 santri, adik-adik itu akan jadi tamu VVIP. Saya silaturahim ke beberapa tokoh, beberapa pejabat. Saya udah ngomong duluan. Ya minta maaf, di acara ini yang jadi tamu VVIP adalah mereka. Kita hadir kalau punya niat sama-sama bahagiakan mereka, sama-sama kita muliakan mereka. Jadi ngajak orang-orang juga untuk sama-sama ini loh, event bersama, bukan eventnya Kurir Langit sebenarnya. Karena kita juga percaya siapa yang beramal ya dia juga yang akan mendapat keberkahannya. Jadi ini menggerakkan banyak effort sebenarnya untuk semua orang terlibat, bisa dengan berbagai latar belakang. Contoh kemarin kita ngajak klub mobil. Ya kan, kapan lagi anak yatim bisa naik Pajero kan? Punya pengalaman istimewa di satu hari misalnya. Klub mobil apa? Ayo kita bilang ini ada anak-anak adik-adik kita 1000 orang mau dijemput dari pondok datang ke ini. Kalau acara yang lain mungkin pakai mobil pick up. Ini bisa ndak kita teman-teman yang punya klub mobil ini mobil-mobil terbaik. Mobil-mobil terbaik jemput mereka, layani mereka, perlakukan mereka lebih dari anak sendiri. Sampai nanti diantar pulang sore kan, cuman sehari kan. Kapan lagi teman-teman yang mungkin konten kreator kita ngajak juga. Jadi sampai artis-artis nasional pun dari jauh mereka kirim video ikut ngendorse dan lain sebagainya. Tim-tim media yang punya perangkat-perangkat
canggih dan sebagainya, bisa jadi support untuk Jadi orang bisa berbagi bukan tanda kutip hanya dengan materi. Apapun yang bisa mereka apa yang kita punya bisa di hari itu untuk membahagiakan adik-adik ini, bisa barang, bisa materi, bisa skill, bisa pun hanya punya tenaga, silakan jadi volunteer panitia. Kita butuh banyak tim untuk membahagiakan handling 1.000 orang kan. 1.000 orang. Kata kuncinya di 3M tadi. 3M. Jadi di puncak kebahagiaannya mereka, hatinya happy. Jadi agendanya itu charity, happy, and pray. Charity-nya udah jalan nih sekarang. Kita maksimalkan biar apa? Biar nanti kita bisa berikan servis yang terbaik, bisa kasih benar-benar bingkisan yang terbaik. Makanya harus bergerak dari sekarang kan, charity-nya. Nah, di hari hanya itu happy and pray. Nah, pagi sampai siang itu edutainment sebenarnya. Suasananya suasana bukan suasana pengajian, bukan suasana formal gitu, formal. Yang terhormat Pak Kepala ini. Bahkan ya hampir tidak ada sambutan. Ya, karena jangankan anak-anak, orang tua pun kadang-kadang tidak suka dengan banyak sambutan. Ada acara sambutan dari awal. Padahal mau memuliakan anak yatim. Kapan nih anak yatimnya bahagia? Cuman dengar sambutan kan? Malah tertekan. Jadi kita kemas sedemikian rupa, full entertain ya, walaupun berbalut spiritual, religius dan sebagainya. Tapi apa-apa yang mereka jarang makan di panti asuhan, gimana bisa makan di hari itu dengan makanan yang terbaik? Sesuatu yang mereka tidak pernah lihat secara pertunjukan atau secara langsung, mereka bisa dapat di situ. Nah, semua pengisi acara kita akan briefing bahwa kehadiran kita ini membesarkan hati mereka, bahwa boleh hari ini kita bukan siapa-siapa, boleh hari ini kita tidak dianggap bahkan diremehkan oleh orang banyak, tapi kita harus punya cita-cita jadi orang besar, jadi orang yang berguna, jadi orang yang bermanfaat. Tidak semuanya santri harus jadi ustadz, tapi harus jadi orang-orang keren dan bermanfaat. Nah, puncak kebahagiaannya barulah mereka ngangkat tangan, mengetuk pintu-pintu langit, pintu-pintu rahmatnya Allah. Mudah-mudahan dengan itu Allah ridho, bergetar arasnya Allah, turun bercurcuran rahmat, ampunan, keberkahan semua untuk semua yang hadir, yang terlibat. Bahkan yang tidak terlibat pun, karena kita akan doakan bangsa, negara, umat, masyarakat umum, kita semuanya. Tapi yang berdoa ini orang istimewa. Didoakan satu ustadz, itu kita sudah bahagia sekali. Apalagi didoakan 2.000 ini. 1.000 anak di Gorontalo, 1.000 anak-anak di Gaza. Mereka semua akan berdoa untuk kita. Makanya doa 1.000 santri ini selain spesial karena pertama kali keluar dari Baru, spesial yang kedua ini spesial untuk Palestina. Jadi kita bahagiakan yang di sini, kita bahagiakan juga yang di Gaza. Masya Allah, keren nih. Oh ya, karena juga Masjid Kurir Langit juga waktu ini kemarin di Gaza sempat. Ya, alhamdulillah lewat jejaring internasional kita punya kegiatan di Palestina hari ini, dapur umum dan desalinasi air laut jadi air layak minum. Itu kita produksi sekarang sudah sampai 7 juta liter untuk kebutuhan, dan kita masih bergerak terus untuk saudara-saudara di sana. Salah satunya event ini mudah-mudahan bisa berkontribusi banyak untuk saudara-saudara di Gaza. Keren. Jadi teman-teman semua yang di Gorontalo gitu, dimanapun saja sebenarnya teman-teman yang nonton, rugi sekali kalau misalnya satu orang saja ya, dari Ustadz saja ini kalau misalnya mengaminkan ya ini ditonton banyak orang gitu, apalagi kalau misalnya ada 2.000 ya. 2.000 santri. Nah, ilustrasi sederhananya tuh gini. Kita misalnya cuma berbagi 100.000 nih. Karena mungkin kita ada 100.000 yang kita bisa bagi. Kalau kita berbagi 100.000 di event ini, itu sama dengan kita berbagi untuk 2.000 orang. Hanya nilainya Rp50 satu anak. Tapi kapan kita bisa berbagi hanya 100.000 tapi bisa dinikmati sama 2.000 orang. Dan orang yang menikmati orang istimewa, bukan orang biasa. Penghafal Al-Quran, sholatnya mungkin lebih baik daripada kita. Istiqomahnya dan sebagainya. Pandangan mereka juga. Mereka jauh dari HP, jauh dari banyak toksik lah. Benar. Kita ini kan sehari-hari tercemari dengan banyak hal kan. Nah, mereka yang nanti terima kebaikan yang kita berikan, kita kasih gift dan sebagainya, mereka juga yang akan mendoakan kita. Dahsyat ini doanya.
Doa 1000 santri. Teman-teman semua nih yang nonton rugi sekali kalau nggak. Kapan sih Ustadz? Oh ya, insya Allah pasca pemilu. Oke. Setelah suasana agak hangat, Ya. kita dinginkan suasana cooling down pasca pemilu sambil menyiapkan nyambut Ramadan. Jadi insya Allah 2 Maret. Tanggal 2 Maret ya. 2024 di El-Hajj Convention Center di Asrama Haji. Di Asrama Haji. Asrama Haji. Oke, ya keren ya ini. Oh ini teman-teman juga yang caleg baru kalah gitu, bisa cooling down nih di acara nih biar tidak terlalu stres, ya. Iya, mending datang di sini daripada masuk rumah sakit. Nah, daripada datang doa 1000 santri daripada masuk rumah sakit. Setidaknya mengkondisikan hati biar bisa menerima kenyataan. Healing gini. Ini asli healing ini. Asli nih. Selama ini healing itu disalahartikan. Healing yang sebenarnya kan ngobatin jiwa. bukan ngasih makan Instagram dengan foto-foto keren dan sebagainya. Keren. Nah oke, jadi teman-teman juga kalau misalnya mau ikut berpartisipasi di acara ini Doa 1000 Santri edisi Palestina ya. Spesial untuk Palestina. Spesial untuk Palestina, nanti kita juga akan ada di kolom komentar untuk gimana cara untuk berkontribusi. Mau jadi volunteer juga bisa. Nanti akan ada di layar ini juga ya Deko ya. Jadi cari asetnya Deko ya, tampilkan di layar ini ya. Teman-teman editor ya. Nah Ustadz, mungkin bisa ini deh ke masyarakat teman-teman yang nonton hari ini gitu. Orang-orang yang mungkin saat ini juga sedang berjuang bagaimana ingin ikut gitu memperjuangkan umat dan sebagainya melalui masjid. Kemudian kadang juga ngedrop karena ya ini dari masyarakat, penolakan dari masyarakat. Yeah. Dan ya banyak hal gitu. Mungkin ada kalimat-kalimat yang bisa bikin mereka healing juga gitu Ustaz. Sebenarnya gini, kita itu mau ngajak semua orang balik ke masjid. Oke. Supaya semua energi dan kekuatan umat ini ada di masjid. Karena kan agak tanda kutip ya. Yeah. Kalau satu pengusaha, pengusaha hebat ya datang sholat zuhur di masjid. Sama anak muda yang tidak punya pekerjaan, tanda kutip mungkin dianggap sebagai pengangguran. Tapi sama-sama datang sholat zuhur di masjid. Apa bedanya nih pengusaha sama anak muda yang tidak punya pekerjaan? Ada profesor secara keilmuan top nih, pencapaian akademiknya dan sebagainya. Sama ada orang yang mungkin tidak pernah sekolah, cuma datang sholat subuh di masjid, sama-sama satu saf. Apa bedanya seorang profesor di masjid dengan seorang yang tanda kutip tidak pernah sekolah? Kalau hanya datang sholat. Maka kita harus balik ke masjid ini, bawa kekuatan masing-masing. Yang pengusaha ayo balik ke masjid, bawa linknya, ya juga bawa apa yang kita punya. Ada yang punya skill datang ke masjid dengan skillnya. Yang punya ilmu, ya baik ilmu agama sampai ilmu yang tanda kutip anggap duniawi. Contoh sederhana misalnya, apa bisa ilmu bahasa Inggris bisa kita pakai masuk surga? Ya enggak apa-apalah, kita mungkin ngajar di tempat lain, di sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Tapi kan apa salahnya satu kali sepekan misalnya buka bimbel gratis di masjid. Kita bawa ilmu kita yang tidak ada hubungannya sebenarnya dengan ilmu akhirat, tapi bisa jadi wasilah masuk surga lah insya Allah. Jadi ngajak semua orang yang punya skill, yang punya ilmu, yang punya harta, yang punya pengalaman, punya jaringan, datang ke masjid jangan hanya sholat, tapi bawa potensi-potensi yang kita punya, kita tumpuk di masjid jadi satu kekuatan. Itulah kekuatan yang nanti akan jadi kebermanfaatan yang banyak. Tinggal melihat resource apa yang ada di sekitar masjid kan. Benar. Nah, yang punya boleh ndak bikin pelatihan multimedia di masjid? Kan boleh. Iya, boleh, bikin pelatihan copywriting di masjid. Betul. Biar orang-orang yang biar tanda kutip tidak jadi pengemis, tidak jadi ini ya, ajarin bikin produk di masjid. Yang ndak boleh kan di masjid misalnya transaksi jual beli. Tapi mencetak pengusaha di masjid kan bisa saja. Malah saya mendoakan besok ada masjid inspirasi namanya di Gorontalo. Amin. Bukan cuma Serambi Inspirasi, tapi ada masjid inspirasi yang jadi holding dari semua ini. Amin. Studionya di masjid. Iya. Orang anak muda yang tanda kutip tidak pakai gamis, tidak pakai sarung, bolehkah di masjid? Ya boleh lah. Benar. Karena tinggal siapin wifi. Iya. Kan banyak orang anak muda nih suka cari wifi gratisan. Wifi tapi lupa cari wifi. Aduh.
Aduh, semua ini belum ada wifi nih yang kalau ada wifi ada kopi udah jadi kan. Iya. Dapat modal untuk cari wifi. Ya, jadi masjid ini sebenarnya wadah yang besar. Hanya selama ini kita persempit sebagai tempat ibadah hanya saja. cuma untuk sholat saja. Hanya untuk sholat saja. Padahal Rasulullah tidak seperti itu. Anak-anak muda, orang-orang bahkan anak-anak kecil main di masjid. Benar. Malah bagus kan daripada main di luar. Iya. Jangankan anak-anak, orang tua aja bahaya main di luar. Iya. Bener. Iya, kan kita kan sebagai oke lah kita bongkar ini umur guys. Jadi kita sebagai orang zaman dulu itu kan kita enak sekali di masjid gitu. Yeah. Setelah sholat asar misalnya main nunggu nunggu maghrib di situ gitu. Setelah sholat maghrib nunggu sampai isya lagi kejar-kejaran. Nah hari ini tuh kan jarang sekali yang kita ketemukan di masjid itu. Siapa tahu dengan teman-teman menonton konten ini terinspirasi dari Kurir Langit, dari Masjid Ka'bah gitu. Bisa menjadikan masjid itu sebagai tempat pulang apapun. Tempat pulang. Jadi kalau bahasa agamanya itu makanun lirujuk, tempat kembali. Tempat kembali. Setelah mungkin seharian kita kerja penat, capek semua, tempat menenangkan diri itu di masjid. Oke. Cuman kan kadang kebalik, tempat yang lain itu ramah-ramah, orang masjid malah marah-marah. Iya. Harusnya kan ya ndak kayak gitu. Keren juga diksi-diksi dari Ustaz. Nyari toilet pakai hidung. Toiletnya di mana? Iya. Oke. Padahal di tempat-tempat yang tanda kutip bukan tempat ibadah, tidak ngerti fikih, tidak ngerti toharo, lebih bersih daripada yang di masjid. Yang di masjid, lebih wangi daripada yang di masjid. Oke. Nah, harusnya kan masjid ya lebih dari segalanya. Benar. Cuman kan bukan salah masjidnya. Yang ngelolanya. Beda orang. Beda. Itu yang jadi akhirnya beda value. Benar. Value. Akhirnya yang terjadi adalah ya ketika masjid punya program, baru kemudian mulai manggil lagi jamaahnya. Jamaah nih punya program, ayo dong sedekah gitu. Karena juga orang-orang hebat enggak di masjid. Oke. Enggak apa-apa kita hebat di luar, tapi kan sebaik-baik tempat kembali ya kembali ke masjid. Mau kemana kita ini kan? Oke, bahkan kalau berantem sama istri, dia kunci dari luar ya ke masjid. Kalau ke tempat lain malah bahaya kan? Iya, mending ke masjid. Malah bahaya. Kalau ke masjid aman. Aman ya, oke. Itu pernah terjadi sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib kan. Jadi sahabat pun merasakan mungkin yang kita rasakan sebagai suami kan. Ya ke masjid. Kalau ke kafe atau lebih dari kafe itu malah lebih bahaya. Kan? Makin malam makin bahaya. Oke. Tapi kalau ke masjid makin malam pun juga tidak apa-apa. Itikaf kan dapat pahala. Diam aja tidur di masjid sudah dapat pahala, apalagi produktif. Benar. Oke teman-teman, ini kesempatan nih teman-teman semua. Nah, kalau misalnya Ustadz, orang-orang yang ini kita balik ke event yang nanti tanggal 2 November siap. 2 Maret sorry. Doa 1000 santri gitu. Orang-orang yang pengen terlibat langsung nih. Nah, saya nggak mau cuman hanya sekedar transfer duit buat mereka. Saya pengen terlibat langsung. Bagaimana jejak keringat saya itu ada juga di acara itu sehingga nanti ketika terketuk pintu langit ya ada bau keringat saya jadi bagian dari itu gitu. Kalau pengen gabung gitu jadi volunteer dan sebagainya. Kalau yang ini jangankan orang Gorontalo harusnya memang ikut join. Oke. Kita sekarang terdaftar ada 200-an volunteer yang siap ikut. Oke. Dan 100-an lebih itu orang luar Gorontalo yang mau datang. Orang luar Gorontalo yang justru mau datang ke sini jadi panitia. Mungkin perannya kecil, hanya datang di H-3, H-2. Nah, tapi mereka siap untuk berkontribusi. Nah, caranya sederhana. Kalau mungkin pakai sosial media bisa via Instagram atau Facebooknya Kurir Langit Gorontalo tanpa spasi, tanpa underscore. Ada di sini. Kurir Langit Gorontalo bisa update ke sana, mau join jadi panitia atau jadi volunteer, atau yang teman-teman di Gorontalo boleh datang ke Masjid Ka'bah. Di dekat di Masjid Ka'bah. Perlimaan ya. Iya. Dekat Perlimaan, main ke sana. Setiap saat 24 jam terbuka. Bisa datang. Itu sekretariat panitia sementara kita di Masjid Ka'bah, insya Allah.
Oke, jadi dari kalangan manapun, mau anak Dari muda, mau yang kalangan tua dan manapun. sebagainya, bebas. Bebas. Orang yang selama ini pun tidak pernah ke masjid, kita terbuka lebar. Bahkan non muslim pun kalau mau ikut kontribusi di kegiatan ini, kita terbuka. Oke. Kita ini acara bersama, acara kepedulian, acara kemanusiaan. Acara kemanusiaan gitu. Ya, urusan amal, pahala dan sebagainya kan urusannya masing-masing. Allah, bukan urusan kita. Bisa jadi kita tidak bersaudara seiman, tapi kita bersaudara dengan Dalam kemanusiaan. dalam kemanusiaan. Alhamdulillah kemarin banyak support dari saudara-saudara yang non muslim. Persiapan mereka bahkan tidak melihat santri dan penghafal Al-Quran. Mereka hanya melihat Palestina. Bahwa sebagian dari yang terkumpul di kegiatan ini akan dialokasikan untuk saudara-saudara di Gaza. Ternyata tidak lagi memandang agama. Kita Soal sudah kemanusiaan. sampai di level kemanusiaan. Kalau kata ini kan cukup jadi manusia untuk bisa Memanusiakan. untuk bisa peduli sama Oke. kondisi-kondisi seperti ini kan. Ya berarti yang nggak peduli bukan manusia. Bukan saya yang bilang. Simple. Disclaimer. Ya, Oke teman-teman, ini menarik sekali dan ini project akhirat yang luar biasa sebenarnya. Sayang sekali teman-teman kalau misalnya tidak ambil bagian. Dan untuk teman-teman sekali lagi saya sampaikan, kalau mau ikut berpartisipasi boleh berupa harta, tenaga, apapun itu. Tidak punya uang, ada punya kamera, boleh nanti jadi dokumentasi juga di sana pas saat hari H, bikin konten. Anda teman-teman influencer yang jangan cuman ngunipe jalan-jalan yang ada di konten Instagram kalian gitu. Dengan ini juga ya kasih imbang lah antara healing. Termasuk yang punya database banyak. Iya. Bisa ikut syiar. Oke, siap. Kapan lagi di closing untuk kan selama ini closingnya jualan. Oke, siap. Jangan sampai nyinggung yang kameramen malah. Ya. Oke, ngoni yang diklik kita siap-siap ya broadcast. Oke Ustadz, terima kasih banyak waktunya. Kami yang makasih banyak dikasih kesempatan di sini. Ini sebenarnya semua orang ini harus berterima kasih untuk nanti adakan acara ini karena ya itu tadi masing-masing akan dapat manfaat untuk diri mereka masing-masing. Siapa yang berbuat dia yang dapat. Iya, karena pada akhirnya ketika kita menolong orang itu kita tidak. Pada akhirnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Sedang menolong diri. Bukan mereka gitu. Terima kasih banyak. Insya Allah kita bisa sama-sama di lain waktu dan bisa support. Jadi 0435 apapun itu yang nanti bisa support. Apa yang bisa kita support termasuk kalian teman-teman. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.